Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Taib. Kembali kita lanjutkan insyaallah taala, yaitu pembacaan dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah, dari anak daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala. Kitab yang berisikan himpunan asar di kalangan para ulama salaf yang secara khusus untuk membantah ya daripada kelompok atau sekte Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah. Dan diketahui bahwa barakallahu fikum bahwa Jahmiyah ini adalah suatu sekte yang dinisbatkan kepada salah seorang tokoh, ya, yaitu Jahmi bin Safwan. Ya. Dialah seseorang yang memiliki pemikiran Jahmiyah, ya, kemudian sekte ini dinisbatkan kepadanya karena dia yang menebarkan pemikiran Jahmiyah, bahkan pemikirannya itu terus ada sampai hari ini, ya, sampai hari ini kita sekarang ini. Ya. Maka dari itu ini adalah suatu ya pelajaran yang penting barakallahu fikum untuk kita membaca kitab-kitab para ulama kita, ulama-ulama rabbani, ulama salaf, ulama yang diiktiraf berdasarkan nas, ya, yang mereka itu selamat di dalam beragama, sehingga kita bisa mengetahui ya perkembangan daripada Jahmiyah, a'daullah, musuh-musuh Allah, ya. Karena pemikiran Jahmiyah ini terus ada sampai hari ini, ya, sampai hari kita sekarang ini, ya. Di antaranya mereka adalah kelompok Al-Asy'ariyah, ya, kelompok Al-Asy'ariyah. Taib. Kemudian sekarang kita sudah sampai kepada salah seorang ulama besar, ya, seorang ulama besar dan di antara guru daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu Yazid ibn Harun rahimahullahu taala, ya. Beliau ini adalah orang yang di antara para ulama sunnah yang begitu keras terhadap Jahmiyah, ya. Makanya kita akan membaca mauqif daripada i'tiqad beliau rahimahullahu taala kepada kelompok Jahmiyah itu seperti apa. Dan ini berkesesuaian dengan para ulama lainnya. Ya. Jadi Jahmiyah ini bukanlah ya bagian daripada Islam, tapi dia di luar daripada agama Islam. Ya, dia menafikan, pemikiran Jahmiyah adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan inilah suatu poin yang menjadi titik bahasan kita, bahwasanya pemikiran Jahmiyah adalah pemikiran yang berbahaya, ya, pemikiran yang berbahaya. Ya. Taib. Setelah sebelumnya kita sudah membacakan ya mauqif atau i'tiqadnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kelompok Jahmiyah, bagaimana sikap mereka, ya, semuanya keras kepada Jahmiyah, ya. Karena memang Jahmiyah ini sangat betul-betul berbahaya, ya, betul-betul berbahaya sekte Jahmiyah. Ya, maka mereka sangat keras kepada Jahmiyah, ya. Bahkan wajib ke atas pemerintah Islam, ya, di negeri Islam, pemerintah Islam, ya, Amirul Mukminin, bukan togut, ya, tapi ya Amirul Mukminin, pemerintah muslim, ya, bukan togut. Wajib untuk dia ya
menghapuskan daripada pemikiran Jahmiyah. Ya, kalau ada kelompok-kelompok Jahmiyah maka harus dibasmi. Tidak boleh berkembang seperti itu. Ya. Taib. Kemudian barakallahu fikum, ya, kita akan sedikit mengenal ya daripada biografi Yazid ibn Harun rahimahullahu taala. Ya. Taib. Di sini di catatan kaki ya, pada cetakan yang lain barakallahu fikum, Yazid ibn Harun yaitu dia adalah ya Yazid ibn Harun ibn Zadi Al-Hafidh Al-Qudwah Syekhul Islam. Nah, ini Syekhul Islam ya. Kita harus mengenal para ulama kita ya, Syekhul Islam. Ya, seorang hafidh, seorang qudwah, panutan suri tauladan, Syekhul Islam Abu Khalidin As-Sulami, ya, maulahum Al-Wasiti. Kemudian dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Yazid siqah, ya. Yazid ibn Harun adalah seorang yang siqah. Imamun, kata beliau, ya, seorang imam, la yus'alu an mislihi. Mata sanata ya sittin wa mi'atain. Beliau wafat pada tahun 206 Hijrah ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicatat ya, wafat daripada Yazid ibn Harun rahimahullahu taala itu pada tahun 206 Hijriah ya, fi Rabiul Akhir, pada bulan Rabiul Akhir ya, biwasit, di wilayah Wasit, di wilayah mana, Irak seperti itu kalau tidak salah, Wasit. Intaha, ya, selesai. Jadi ini secara ringkas daripada Yazid ibn Harun. Kita lanjut membaca di kitab Tarajim ya, bagaimana biografi beliau, kemudian para ulama menyikapi Yazid ibn Harun rahimahullahu taala. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Ya, tahun 118 Hijrah. Kemudian sama, tarikhul wafat, ya, beliau wafat pada tahun 206 Hijrah pada usia ke-88 tahun, ya, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, beliau dilahirkan di ya makanul wiladah, yakni di Wasit, di kota Wasit, di Irak, negara Irak. Kemudian sama, beliau menetap di sana. Yazid ibn Harun barakallahu fikum, yaitu Yazid ibn Harun ibn Zadi al-Imamul Qudwah Syekhul Islam Abi Khalidin As-Sulami, ya, kunyah beliau Abu Khalid As-Sulami, maulahum al-Wasiti al-Hafidh, ya, mauliduhu fi sanati samani asyrata wa mi'ah, ya, 200, dilahirkan pada tahun berapa tadi, 118 ya, sanata samanin ya asyrata wa mi'ah, 118. Kemudian Yazid ibn Harun itu banyak belajar kepada para ulama sebelumnya, ulama-ulama besar, ya, maka dikatakan haddasa anhu, ya, telah afwan sami'a wa sami'a min, dan beliau belajar kepada para ulama besar, ya, di antaranya adalah Asim al-Ahwal wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari al-Qadi wa Sulaiman at-Taimi wa Sa'id ya Jurairi wa Hamid at-Tawil wa Daud ibn Abin Hind, ya, dan seterusnya banyak para ulama, ya. Kemudian Muhammad ibn Amr ibn Alqamah, Abdullah ibn Aun, Jari ibn Usman, wa Abi al-Ashhab, Ja'far ibn Haris, ya, Salim ibn Ubaid, ya, dan banyak lainnya. Kemudian juga belajar kepada Syu'bah ibn al-Hajjaj, ya, ini ma'ruf juga, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Kemudian Mubarak wa Asim ibn Muhammad al-Umari wa Abdul Malik, ya, ibn Abi Sulaiman, Sa'id ibn Urwah, ya, Sa'id ibn Urwah wa Muhammad ibn Ishaq wa Fudail ibn Umar, ya, Marzuq wa Sufyan ibn Husain, dan banyak lainnya. Nah, kemudian setelah beliau belajar kepada para ulama besar, ya,
maka muncullah murid-murid beliau, ya, Yazid ibn Harun. Maka haddasa anhu, ya, murid-muridnya meriwayatkan ilmu daripada Yazid ibn Harun. Di antaranya adalah Baqiyah ibnul Walid, ya, Baqiyah ibnul Walid. Baqiyah ibnul Walid. Kemudian selainnya yaitu Ali ibnul Madini rahimahullahu taala, Ali ibnul Madini. Kemudian ada Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal ini adalah anak murid daripada Yazid ibn Harun. Ya, makanya nanti ya Abdullah ini meriwayatkan Yazid ibn Harun, ya. Karena ini adalah guru ayahnya, guru bapaknya yaitu Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kemudian wa Zuhair ibnu Harb. Kemudian wa Muhammad Abdullah ibn Numair, wa Hasan ibn Arafah, wa Abi Ishaq, ya, Al-Jauzaji, Al-Jaujani, wa Ahmad ibn Ubaidillah, ya, An-Narsi, wa Ahmad ibn Ubaid ibn Nasih, wa Ahmad ibn Walid Al-Fahham. Kemudian Ishaq Al-Qausaj, ya, wa Hasan ibn Ali Al-Khallal, wa Salam ibn Syabib, wa Sulaiman ibn Saif Al-Harrani, wa Abbas Ad-Duri, wa Abdullah ibn Munir, wa Muhammad ibn Ahmad, dan banyak lainnya dari kalangan para ulama besar, ya. Dan masih banyak lagi muridnya, ya. Masih banyak lagi daripada murid beliau. Kemudian Muhammad ibn Maslamah Al-Wasiti, ya. Ja'far ibn Attar, Ahmad ibn Abdurrahman, ya. Taib. Kemudian ya barakallahu fikum, ungkapan atau ucapan para ulama terhadap Yazid ibn Harun, ya. Taib. Kemudian dikatakan oleh siapa? Qala Ali ibn Madini, berkata Ali ibn Madini, ini anak murid daripada Yazid ibn Harun, ya. Dikatakan ma ra'aitu ahfadha man Yazid bin Harun. Aku tidak pernah jumpai, ya, ada seorang yang lebih, ya, sebagai seorang hafid, ahfad, lebih menghafal, lebih kuat hafalannya daripada Yazid ibn Harun. Ini kata siapa? Ali ibn Madini. Kemudian dikatakan oleh waqala Yahya ibn Yahya At-Tamimi, dikatakan oleh Yahya At-Tamimi, huwa ahfadu min Waqi, ya, bahwasanya Yazid ibn Harun itu lebih, ya, kuat hafalannya daripada Al-Imam Waqi ibn Jarrah rahimahullahu taala. Siapa Waqi ibn Jarrah? Ini guru daripada Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Waqi ibn Jarrah. Tapi dikatakan oleh Yahya At-Tamimi bahwasanya Yazid ibn Harun lebih kuat hafalannya daripada Al-Imam Waqi ibn Jarrah. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, dan berkata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang anak murid daripada Yazid ibn Harun, beliau mengatakan kana Yazidu hafidhan mutqinan. Bahwasanya Yazid ibn Harun, beliau adalah seorang ulama yang begitu luar biasa hafalannya, seorang hafid, kemudian juga seorang yang mutqin di dalam hafalannya. Ya, sangat mutqin sekali, ya, Masya Allah. Wa qala Ziyad ibn Ayyub, dikatakan oleh Ziyad ibn Ayyub, ma ra'aitu li Yazida kitaban qat'u wala haddatsana ila hifdhan. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kata Ziyad ibn Ayyub rahimahullahu taala, dia mengatakan tidaklah aku pernah melihat ada seseorang daripada Yazid ketika mengajarkan sebuah pelajaran itu dari kitab, ya. Tidak pernah aku jumpai Yazid ibn Harun itu membuka kitab, ya, ketika mengajar. Wala haddatsana illa hifdhan, tidak pula ketika meriwayatkan hadis kepada kami kecuali dengan apa? Dengan hafalan. Masya Allah. Ya, ini Yazid ibn Harun dikatakan sebagai seorang yang mutqin, ya, seorang hafid. Ya. Baik, sebentar. Layarnya ini, ya. Subhanallah. Layar dan kecerahan. Taib. Ya, jadi ini pendapat para ulama barakallahu fikum terhadap Yazid ibn Harun. Ya. Jadi tidak pernah didapati, ya, oleh Yazid ibn Harun ketika mengajar itu membuka kitab, dan tidak pula ketika meriwayatkan hadis kecuali dengan hanya hafalan, ya, dengan hanya berdasarkan hafalannya.
Ini menandakan beliau seorang yang sangat mutqin. Iya. Wa qala Ali bin Syuaib, dan dikatakan oleh Ali bin Syuaib, sami'tu Yazid bin Harun yaqul, aku mendengar bahwasanya Yazid bin Harun beliau mengatakan, ahfadu arba'atan wa isyrina alaf hadisin bil isnad, masyaallah, wala fakhr, ya, wa ahfadu lisyamiyin isyrina alaf hadisin la us'alu anha. Kemudian kata Syuaib, ya, Ali bin Syuaib, aku mendengar dari Yazid secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya Yazid bin Harun, kata beliau, aku menghafal, ya, berapa? Arba'atan wa isrina alaf, ya, 24.000 hadis, kata Yazid bin Harun. Ini didengar secara langsung, ya. Beliau mengucapkan seperti itu, ya. Beliau mengatakan bahwasanya aku ini menghafal 24.000 hadis, wala fakhr. Tidak pula di dalam rangka apa? Sombong, tidak. Tapi ini memang benar seperti itu, ya. Beliau menyampaikan untuk menunjukkan bahwasanya beliau telah menghafal 24.000 hadis. Dan juga dia dapati hadis daripada orang-orang Syam, ya, itu sekitar 2.000 hadis, ya, sekitar 2.000 hadis. Masya Allah. Dan dia menghafal hadis, Yazid ibn Harun, beliau menghafal hadis dengan sanad, bil isnad, ya, dengan sanad, bukan hanya hadisnya saja, bukan matan, bukan, tapi dengan apa? Dengan sanad. Masya Allah, ya. Kemudian qultu, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kemudian qala Al-Fadl ibn Ziyad, ya, sami'tu Abu Abdullah wa qila lahu Yazid ibn Harun lahu fiqh, ya, qala na'am makana azkahu wa afhamahu wa aftanahu. Ya, dikatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, apakah Yazid ibn Harun padanya terdapat kefaqihan, seorang yang faqih seperti itu? Maka berkata Imam Ahmad, qala na'am, ya, tentu jelas, makana azkahu afhamahu wa aftanahu, ya, bahwasanya beliau dulu adalah seorang yang, ya, tidak ada yang bisa menyaingi kecerdasannya, kemudian pemahamannya, kemudian keluasan di dalam, ya, tasawurnya di dalam ilmu, ya, seperti itu, fatonahnya, zakiyanya, ya, kecerdasannya, kepemahamannya, seperti itu, ya, seperti itu. Bahwasanya Yazid bin Harun ini adalah orang yang cerdas, kemudian baik pemahamannya, ya. Boleh jadi seseorang itu cerdas tapi belum tentu kepada pemahamannya, ya. Pemahamannya boleh jadi dia lemah seperti itu, ya. Atau boleh jadi dia memahami, akan tetapi dia kurang luas di dalam ilmu, kan seperti itu, sempit. Ya, ini fatonahnya, ya, azkahu afhamahu aftanahu, seluruhnya sempurna. Yazid bin Harun rahimahullahu taala. Qala Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, dia mengatakan ma ra'aina aliman qat'u ahsana salatan, ya, man Yazid bin Harun lam yakun yafturu min salatil laili wan nahar. Masya Allah. Jadi Yazid bin Harun ini adalah seorang yang buta, ya. Beliau adalah seorang yang buta, ya. Masya Allah. Kemudian kata Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, beliau mengatakan tidaklah kami pernah mendapati, ya, ada seorang alim yang lebih ahsan, lebih baik salatnya di dalam ibadah. Ini menunjukkan kedalaman ibadahnya beliau, ya. Ini adalah contoh tarbiyah amali, ya. Karena kita ketika belajar kepada seorang guru, kita dapati guru kita adalah seorang yang apa? Seorang alim yang sejati, ya, seorang alim yang sebenarnya, kan seperti itu. Di dalam ibadahnya terutama, ini dibuktikan, kata Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, dia mendapati tidak pernah kami jumpai ada seorang alim yang lebih bagus ibadah salatnya daripada Yazid ibn Harun. Tidak pernah, lam yakun, didapati, yafturu min salatil laila wan nahara. Tidak pernah beliau itu mendapati rasa futur, ya. Padahal rasa futur ini adalah apa? Sesuatu yang fitriyah bagi manusia. Tapi ini tidak pernah didapati oleh Yazid ibn Harun, ya. Beliau tidak pernah futur di dalam menjalankan ibadah salat siang dan malamnya, ya. Ya, salatul lail wan nahar, siang dan malamnya beliau mengerjakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, kata beliau, Yazid siqqatun, Yazidu siqqatun, ya, Yazid adalah seorang yang siqah, yang terpercaya, yang udul, ya, imamun, seorang imam yang wajib untuk kita mengambil ilmu kepada beliau, ya, wajib kita mengikuti ittiba, ya, kepada
apa yang beliau ajarkan di dalam agama ini. Karena beliau adalah seorang imam, ya. La yus'alu an mislihi, ya. Kemudian warawa, ya, Amr ibn Aun an Hushaim, ya, diriwayatkan daripada Amr ibn Aun daripada Hushaim, dia mengatakan, ya, ma bil misraini mislu Yazid ibn Harun, ya. Masih panjang, ya. Taib. Kemudian dikatakan waqala Yahya ibn Abi Thalib, dikatakan oleh Yahya ibn Abi Thalib, sami'tu, ya, min Yazid bi Baghdad, ya, aku mendengar daripada Yazid ibn Harun di Baghdad, wa kana yuqalu, dan dia mengatakan, inna fi majlisihi sab'ina alfan, ya, di majlisnya Yazid ibn Harun itu terdapat 70.000 manusia. Qultu ahtafala muhaddisu, ya, Baghdad wa ahluha liqudumi Yazid, ya, wa asdahamu alaihi li jalalatihi wa uluwi isnadihi. Masya Allah, ya. Kemudian para muhaddis, mereka ahlul hadis, ya, dari wilayah Baghdad itu, mereka mendatangi daripada Yazid ibn Harun, liqudumi Yazid, ya, mendatangi Yazid, ya, menziarahi, seperti itu, ya. Kemudian wa asdamahu, mereka berdesakan, ya, karena ramainya para pelajar, para penuntut ilmu syar'i, ya, para santri, sehingga mereka berdesakan alaihi, di majelisnya, karena kemuliaan dan tingginya sanad beliau, ya, tingginya sanad daripada Yazid ibn Harun. Kemudian qala Ahmad ibn Abdullah al-Ijli, Yazid ibn Harun seorang yang siqah, siqatun, sabatun, muta'abbidun, ya, seorang yang siqah, seorang yang sabat, ya, seorang yang muta'abbid, seorang ahlu ibadah, ya, seorang abid, hasanus shalah jiddan, ya, seorang yang memiliki ibadah salat yang sangat baik. Yusalli ad-duha sitta asyrata raq'atan biha minal, ya, jaudah ghairu qalil. Masya Allah. Ya, beliau sholat duha saja itu bisa, ya, berapa? 16 rakaat. Ya, 16 rakaat. Wa kana qad amiya, dan padahal Yazid bin Harun adalah seorang yang ami, seorang yang buta. Ya. Qala Abi Bakr bin Abi Syaibah, ma ra'aitu ahadan atqana hifdhan man Yazid bin Harun, man Yazid bin Harun. Ya, aku tidak pernah dapati, kata Ibnu Abi Syaibah, ada seorang pun yang lebih mutkin di dalam hafalannya daripada Yazid ibn Harun. Kemudian qala Ahmad ibn Sinan, kana Yazid wa Hushaim ma'rufaini bituli salatil laili wan nahar. Ya, jadi Yazid dan Hushaim ini adalah dua orang yang sangat dikenal, ya, dengan panjangnya salat pagi dan malamnya, siang dan malamnya. Ya, dikenal sebagai seorang yang, ya, memanjangkan salatnya, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau adalah seorang yang sangat gemar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Iya, banyak sekali nih, ya. Nah, kemudian ini ada riwayat yang unik, ya, ada riwayat yang unik terkait kedudukan Yazid ibn Harun di sisi pemerintah, di sisi penguasa. Dan pada saat itu beliau hidup di masa Al-Ma'mun dan juga beliau wafat di masa Al-Ma'mun. Ya. Kemudian diriwayatkan daripada siapa? Yahya, haddatsani Yahya ibnu Aqsam. Yahya ibn Aqsam. Dia mengatakan qala lana Al-Ma'mun. Berkata kepada kami siapa? Al-Ma'mun. Ini Al-Ma'mun ini adalah orang yang, ya, menjaharkan atau melegalkan pemikiran Jahmiyah, ya. Kemudian mengambil daripada orang-orang Jahmiyah untuk berada di mana? Di tampuk
kekuasaan, pemerintahan seperti saat itu, ya, seperti itu. Jadi orang-orang Jahmiyah ini mengisi kedudukan di parlemen, di pemerintahan pada saat itu. Iya. Nah, tapi ketika di masa Yazid ibn Harun, Al-Ma'mun ini belum berani menampilkan pemikiran Murji'ah, pemikiran Jahmiyah seperti itu. Ya, berikut orang-orang yang memiliki atau mengidap daripada pemahaman Jahmiyah itu juga belum berani menampakkan seperti itu. Di masa Yazid ibn Harun, iya, maka dikatakan qala lana al-Ma'mun, berkata kepada kami al-Ma'mun. Apa kata beliau? Apa kata dia? Laula makanu Yazid bin Harun la azhartu al-Qur'ana makhluqun. Ya, kalau saja bukan karena kedudukan Yazid ibn Harun di tengah-tengah kaum muslimin di negeri ini, ya, maka tentu sudah aku tampakkan akidah ini, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Maka faqila dikatakan kepadanya, wa man yazidu hatta ya yuttaqo, ya, wa man yazida hatta yuttaqo, ya, siapa Yazid itu sampai engkau itu berani apa, sampai-sampai engkau itu apa, harus bertakiyah, ya, harus tunduk kepada Yazid ibn Harun. Ya, maka Al-Ma'mun menjawab, faqal, Al-Ma'mun marah, waihaka, celaka kamu, ya, inni la artadihi la anna lahu sultanah, ya, walakin akhafu in azhartuhu, ya, fayaruddu alayya fayakhtalifu an-nasu wa takunu fitnah. Jadi celaka kamu, kata Al-Ma'mun, ya, kepada orang yang mengatakan seperti itu. Seakan-akan Al-Ma'mun ini takut kepada Yazid, padahal karena Yazid ini memiliki kedudukan pengaruh yang besar seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan, akan tetapi aku khawatir, kata Al-Ma'mun, apabila aku menampakkan akidahku, maka Yazid ibn Harun tentu akan membantahnya, akan merotnya seperti itu, ya, akan mudah untuk membantah diriku. Kemudian manusia pada saat itu pasti akan apa? Fayakhtalifu an-nasu, mereka akan berselisih, akan timbul kepadanya wa takunu fitnah, dan menjadi fitnah seperti itu, ya. Nah, jadi Al-Ma'mun ini segan kepada Yazid ibn Harun karena kedudukan beliau di dalam Islam, di dalam hati kaum muslimin, ya, terutama di negeri saat itu. Kemudian kata Al-Abbas Ibnu Abdul Azim wa Ahmad ibn Sinan an Syad ibn Yahya sami'a Yazid ibn Harun. Beliau mendengar Yazid ibn Harun yaqul mengatakan, man qala, siapa saja yang dia itu mengatakan Al-Qur'anu makhluqun fahuwa zindiq. Ya, siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah seorang zindik. Zindik ini sebuah lakop, ya, sebuah lakop, barakallahu fikum, jazakumullah khair, kepada orang-orang yang menyimpang. Untuk apa? Gunanya apa? Litaglil, untuk keras, untuk menakut-nakuti manusia agar tidak apa? Bergaul, mengambil ilmu, mendengarkan, berinteraksi, ya, ataupun mengadopsi juga, mengambil pemahaman orang yang sesat tersebut. Maka dikatakan zindik, ya. Ini sama dengan vonis musyrik atau murtad atau kafir seperti itu, ya. Atau dan sebagainya. Ya, jadi ini vonis di masa itu adalah zindik, ya. Yang paling menakuti manusia adalah zindik, Jahmi atau zindik seperti itu. Ya. Maknanya sama, kafir, murtad seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, wa qad kana yazidu ra'san fi sunnah, ya, muadiyan lil Jahmiyah munkiran ta'wilahum fi mas'alatil istiwa. Masyaallah. Ya, Yazid adalah orang yang paling terdepan di dalam membantah Jahmiyah, ya. Beliau adalah kana yazidu ra'san fi sunnah, beliau adalah pemuka di dalam as-sunnah, ya, qudwah di dalam as-sunnah, muadiyan lil Jahmiyah, sangat benci sekali, menampakkan permusuhan kepada sekte Jahmiyah, ya, munkiran ta'wilahum fi mas'alatil istiwa, yang mana Yazid ibn Harun mengingkari Jahmiyah di dalam diantaranya permasalahan al-istiwa, yaitu masalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa. Kata Jahmiyah, istiwa maknahu istaula, menguasai, seperti itu, ya. Ini masalah daripada al-istiwa. Salah satu daripada masalah-masalah yang ada pada pemahaman Jahmiyah. Nah, ini banyak sekali barakallahu fikum, ya, tapi sedikit kita sudah mengenal daripada Yazid ibn Harun, kemudian mauqifnya para ulama terhadap beliau, di antaranya pemuka-pemuka yang besar, ya.
dari umat Islam, yaitu Imam Ahmad ibn Hambal dan lain sebagainya, itu sudah jelas ya terhadap kedudukan Yazid ibn Harun. Bahkan Al-Ma'mun sendiri pun segan kepada Yazid ibn Harun. Ya, baik. Itu bisa dilihat dalam kitab At-Tarajim. Kita lanjutkan insyaallah taala. Taib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk ke dalam halaman di dalam PDF ini, barakallahu fikum, ya, tahqiq daripada Adil Al-Hamdan sudah masuk ke dalam halaman 47, ya, yaitu Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun. Asar yang ke-50, haddatsani Abu Abdullah, ya, berkata qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, haddatsani Abu Abdullah Muhammad ibn Abbas, ya, telah meriwayatkan kepadaku Abu Abdullah, ya, Muhammad ibn Abbas, sahibus Syamilah, qala sami'tu Yazid bin Harun. Aku mendengar daripada Yazid ibn Harun wa zakarat atau wa zakara al-Jahmiyah atau wa zukirat al-Jahmiyah, tatkala beliau menyebutkan terkait daripada Jahmiyah, faqala, maka beliau mengatakan dengan sangat kesal, ya, hum wallahi, mereka demi Allah, zanadiqah, mereka adalah para zanadiqah, ya, mereka adalah para zanadiqah. Baik, sebentar. Daqiqah ya syabab, insyaallah. Aduh, ini nih. Syagil mirwah. Ya, jazakallahu khair. Gede kan? Lagi. Udah. La ilaha illallah. Ya, tip. Wasil insyaallah. Jadi kata Imam Abdullah, anak daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, berkata Abu Abdullah Muhammad ibn Abbas, sahib Syamilah, qala sami'tu Yazid bin Harun, aku mendengar daripada Yazid ibn Harun, beliau mengatakan, Al-Jahmiyah, mereka itu adalah hum wallahi zanadiqah. Demi Allah, Jahmiyah adalah zanadiqah, kufar ya, kufar. Dia berjalan kaki. Jahmiyah adalah zanadiqah. Baik. Ini asarnya sahih ya. Dikeluarkan juga oleh Abu Bakr Al-Khalal di dalam kitabnya As-Sunnah dari jalur musannif, yaitu Imam Abdullah rahimahullah ta'ala. Kemudian Muhammad ibn Abbas, sahib Syamilah rahimahullah, zakarahu Abu Bakr Al-Khatib, dikatakan di dalam Tarikh Baghdad, disebutkan juga di sana. Ya. Jadi ini mauqif pertama daripada riwayat Yazid ibn Harun kepada Jahmiyah, ya. Begitu bencinya kepada Jahmiyah sehingga dikatakan Jahmiyah adalah zanadiqah. Kemudian barakallahu fikum, qala Imam Abdullah Ahmad bin Hanbal, haddatsani Ahmad ibn Ibrahim, ya, telah meriwayatkan kepadaku Ahmad ibn Ibrahim, dia mengatakan sami'tu Yazid bin Harun, aku mendengar daripada Yazid ibn Harun, ya, wa zakaratil Jahmiyah, ya, dan dia menyebutkan daripada Jahmiyah, sekte Jahmiyah, faqala hum wallahi zanadiqah, ya, dikatakan bahwasanya Jahmiyah adalah zanadiqah, alaihim la'natullah, ya, ke atas mereka laknat Allah, ya, laknat daripada Yazid bin Harun, dikatakan Jahmiyah laknatullah, ya, Jahmiyah laknatullah, zanadiqah, ya, keras sekali. Nah, inilah mauqif dari para ulama kita, ya, antum harus ketahui itu. Kenapa mereka sedemikian halnya sampai begitu keras kepada Jahmiyah? Karena ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi agama kita, ya, bagi Islam.
ya bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, adapun Jahmiyah di masa sekarang, ya, wallahul musta'an wal hituklan, justru mereka dijadikan imam, ya, dijadikan rancu, persoalan ini dijadikan rancu, ya. Orang-orang yang mengidap sebagian dari pemikiran Jahmiyah atau mencampur adukan pemikiran Jahmiyah, maka dijadikan imam, ya. Padahal ini tidak berlaku bagi para salaf, ya. Bagaimana mauqif ya Abdullah bin Umar kepada orang-orang Qadariyah, pada mereka itu yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm, mereka belajar Al-Quran, belajar ilmu syar'i, ya. Kemudian kepada siapa? Ya, Jahm ibn Safwan, ya, Bishr ibn Giyas al-Marisi, Ja'ad ibn Dirham dan yang lain sebagainya. Mereka ini para ahlul ilm, tapi tidak berlaku bagi mereka, ya. Padahal ini ada permasalahan apa? Permasalahan asma wa sifat seperti itu. Bahkan sebagian daripada mu'taakhirin ini, ya, mereka menyatakan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah. Ya, permasalahan khilafiyah kata mereka. Makanya mereka mencoba untuk meleburkan seperti itu, ya, sehingga kaum muslimin tidak lagi berlarut-larut di dalam persoalan ini. Ya, ada persoalan yang lebih penting. Apa? Yaitu persatuan, kan seperti itu. Persatuan, ya, penegakan syariat misalnya, ya. Apa yang ditegakkan dari syariat, ya? Menegakkan daulah, menegakkan syariat, ya, bersatu, tidak saling selisih, tidak saling ya memvonis apa dan sebagainya, ya. Subhanallah. Ya, bersatu di atas kekufuran kan seperti itu. Nah, itulah agama mutaakhirin. Dan ini tidak didapatkan di dalam agamanya ya para ulama kita. Ya. Atau bahkan mereka berani untuk apa? Ya, membacakan mauqif para ulama salaf untuk tujuannya menebarkan syubhat. Ya, katakan ulama ini, ulama itu, ya, mulai masuk ke dalam ranah asma wa sifat dan sebagainya. Ya, mereka ini untuk ya menebarkan kerancuan beragama saja itu butuh kepada apa? Effort, ya, untuk murojaah syubhat, ya, menyiapkan materi fisik dan sebagainya, ya. Dari itu kita wajib untuk kita belajar mengenal ulama kita, membaca kitab-kitab para salaf, terutama dalam permasalahan aqaid, min masailil aqaid, ya, dari permasalahan akidah, ya. Harus semangat, harus greget seperti itu, ya, punya effort, ya. Jadi mereka dikatakan oleh ya Yazid ibn Harun, ya hum wallahi, mereka itu demi Allah, zanadiqah alaihim la'natullah, ya, laknat Allah atas mereka. Ya, subhanallah. Keras, ya, keras sekali. Ya, jadi yang dimaksudkan daripada zanadiqah itu adalah musyrikun, ya. Mereka itu adalah musyrikun. Nas'al salafiyah. Ya. Baik. Mereka adalah musyrikun. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fi Libanatil Kubra, ya, daripada jalur Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dawraqi. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fi Syariah, ya, dari jalur Al-Hasan ibn Sabbah, ya, kilahuma, ya, keduanya daripada Yazid ibn Harun, ya, bihinahu, ya, sama dari Yazid ibn Harun. Kemudian haddatsana Muhammad ibn Ismail al-Wasiti, ya, diriwayatkan daripada ya kami kepada kami Muhammad ibn Ismail al-Wasiti qala sami'tu Syad ibn Yahya wa asna alaihi khairan qala halafa li Yazid ibn Harun, ya, telah bersumpah kepadaku Yazid ibn Harun di dalam rumahnya fi baitihi, ya, tatkala beliau mengatakan wallahi wallahu alladhi, ya, demi Allah yang alladzi la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia, alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang mengetahui perkara gaib, ya, ar-rahmanur rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa zindiqun, ya, siapa saja yang dia itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah seorang zindiq, ya. Ini juga diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali, ya, dari jalur Imam Abdullah, kemudian juga di dalam Al-Ibadah Al-Kubra dan sebagainya. Ya, jadi yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dia adalah seorang zindik. Ya.
Kemudian juga dikeluarkan daripada al-Imam ya Abu Daud Sulaiman ibn As'as Asy-Syistani Al-Hambali rahimallahu taala dalam Masail Ahmad ya dan sebagainya. Kemudian dikatakan qala Abu Dawud, dikatakan oleh al-Imam Abu Dawud Al-Hambali rahimahullahu taala, sami'tu Ahmad qila lahu, aku mendengar daripada Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanyakan kepadanya Syad ibn Yahya, qol araftuhu, aku tahu itu Syad ibn Yahya itu siapa, aku tahu. Ya, wa zakarahu bi khairin, kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Syad ibn Yahya adalah seorang yang baik, ya, seorang yang baik. Ya, seorang yang syekh, yang sudduq, ya, walhamdulillahi rabbil alamin ala adalati ahli sunnah wa makanatihim ar-rafi'ah. Ya, Syed ibn Yahya seorang yang siqah insyaallah taala. Ya, jadi seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, ya, hadatsana Muhammad ibn Ismail al-Wasiti, sama dari, oh ini sudah dibaca ya. Allah musta'an lah itu kan. Tapi hadatsani Ibrahim ibnu Abdullah ibn Bashar al-Wasiti. Qala kunna inda Yazid. Tatkala kami bersama Yazid ya ibn Harun bermajelis dengan beliau, kemudian Wasyad ibn Yahya yunadiruhu fi syai'in min amril marisi. Ya, tetapi Syad ibn Yahya ini mencoba untuk mengajak daripada Yazid ibn Harun berdiskusi di dalam permasalahan siapa? Barakallahu fikum, Bishr al-Marisi la'natullah alaih, ya, mencoba untuk mengajak diskusi ya terkait Bishr al-Marisi. Maka beliau mengatakan wa huwa yad'u alaihi, kemudian dia mendoakan kepada Bishr al-Marisi, ya, mendoakan keburukan. Fatafaraqna ala anna Yazid qala, kemudian al-Imam Yazid bin Harun dia mengatakan man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafir. Ya, siapa saja yang dia itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Wa ja'ala Syad bin Yahya yal'anul marisi. Maka jadilah Syad ibn Yahya ketika mendengar daripada ya vonis Yazid ibn Harun bahwasanya orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk kafir, maka detik itu juga Syad ibn Yahya yal'anul marisi, melaknat al-marisi, ya, melaknat daripada Bishr al-Marisi sebagaimana di dalam Ibnu Battah Al-Hambali Al-Ukbari rahimahullahu taala dalam kitabnya Fil Banatul Kubra, meskipun syair itu tidak termaktub di dalam cetakan yang diterbitkan Darul Lu'ah ya tahqiq Adil Al-Hamdan ya, tapi itu ada ya di dalam kitab Ibana Al-Kubra dalam nuskah aslinya ya, wal anuhu fi sirri wal i'lani wasta'izukum billahi kasti'adzatikum minasyaitani, ya, maka laknatlah Bishr al-Marisi ya di dalam jahar dan sirnya kalian, ya, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, laknat Bishr al-Marisi, dan berlindunglah kalian kepada Allah daripada pemahaman Jahmiyah atau Bishr al-Marisi sebagaimana kalian berlindung kepada Allah daripada syaitan, ya, minta perlindungan kepada Allah daripada ya keburukan Jahmiyah. Ya, ini berbahaya sekali ya. Jahmiyah itu berbahaya sekali, Allah musta'an. A'udzubillahi minasyarri. Ya, mereka kufar. Kemudian wa mimman kana yad'u 'alal marisi, kata al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, faqala, ini sunnah ya, antum harus perhatikan di sini ya. Jadi laknat itu adalah sesuatu yang memang sunnah berdasarkan syariat ya. Bukan berarti orang yang melaknat itu orang yang buruk, bukan ya. Apalagi ini melaknat seseorang atau kelompok ya, terutama yang sudah jelas mati di atas kekafiran, itu merupakan berdasarkan syariat disunahkan ya. Kemudian antum pelajari ini daripada Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau mengatakan terhadap ya Bishr al-Marisi, maka beliau mengatakan mala Allahu qabra al-Marisi naron, diriwayatkan daripada Imam Abu Bakar Al-Khalal dalam kitab As-Sunnah ya. Semoga Allah penuhi kuburan daripada Bishr al-Marisi dengan neraka, dengan api ya. Atau bisa juga antum mengatakan zadahullahu azaban fi qabrih ya, semoga Allah menambahkan azab di dalam kuburnya ya, atau lanatullah alaih ya, atau la rahimahullah, tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, melaknat orang-orang kafir, murtad, musyrik
ya, ahlu tajahum wal irja, ya, ahlu syirik wal kufur, ahlul mudajjana, ya, yang jelas mereka sudah mati di atas kekufuran, maka antum doakan laknat untuk mereka, ya. Bukan terbalik, antum katakan ya rahmat untuk mereka, seperti itu. La ilaha illallah rasulullah. Ya. Kemudian barakallahu fikum, haddatsani Abbas al-Anbari, haddatsani Syad ibn Yahya qol, sami'tu Yazid bin Harun, aku mendengar daripada Yazid ibn Harun, yaqul, beliau mengatakan, man qala, siapa saja orang yang dia itu mengatakan Al-Qur'anu makhluqun, fahuwa wallahu alladzi la ilaha illahu zindiqun. Ya, maka demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut zindik, ya. Maka orang tersebut adalah seorang yang zindik. Seorang yang zindik. Astagfirullah. Baik, kita sedikit mengenal daripada Bishr al-Marisi, laknatullah alaih. Dikatakan oleh al-musannif, yaitu Bishr, nama dia Bishr al-Marisi itu adalah Bishr, ya, Ibnu Giyas al-Marisi, ya. Beliau adalah seorang mubtadi'un dalun, seorang ahli bid'ah yang sesat, ya. Tafaqqahu ala Abi Yusuf, ya. Abi Yusuf ini al-Qadi adalah anak murid daripada Abu Jifah, ya. Siapa Abu Jifah? Abu Hanifah laknatullah alaih, ya, gembong Jahmiyah, ya. Jadi Abu Yusuf al-Qadi ini adalah anak murid daripada Abu Jifah. Jadi antum jangan salah, ya, bahwasanya Bishr al-Marisi ini pertama adalah seorang ulama, ahlul ilm, ya, ahlul ilm. Dia ini belajar kepada para pemuka ahlul ilm juga, di antaranya Abu Yusuf al-Qadi. Kemudian fabara'a wa atqana ilmal kalam. Kemudian dia lebih memilih daripada ilmu kalam, karena Bishr al-Marisi ini dia suka condong kepada ilmu kalam, ya. Wallahu alam kenapa sebabnya, tapi dikatakan dia itu condong kepada ilmu kalam, ya. Bahkan ketika di debat, ya, dibuat oleh al-Imam Syafi'i kalau tidak salah, barakallahu fikum, membantah daripada hujjah, ya, Bishr al-Marisi, sampai-sampai dia tidak bisa menjawab kecuali dia mengatakan karena memang menyukai ilmu kalam, ya. Jadi dia sudah tidak ada hujah lagi, ya. Tapi dia cuma mengatakan karena memang dia suka ilmu kalam. Akhirnya tidak mau dia mengikuti ilmu kalam, ya. Padahal sudah tidak punya hujah lagi. Itu begitulah, ya. Orang kafir, orang murtad seperti itu. Nasallallahu alaihi. Ya, jadi dia memungkinkan ilmu kalam, ya. Memungkinkan ilmu kalam. Ya, kemudian summa jarrada al-qaula bi khalqil Qur'an. Kemudian dia mulai menebarkan pemikirannya dengan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wa nadzara alaihi. Kemudian dia sampai rela untuk berdebat, ya, melayani seluruh perdebatan yang ada demi menjaharkan pemikirannya, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Seperti itu. Sampai-sampai dia apa? Berdebat kepada orang-orang Dahriyah kalau tidak salah, ya. Orang-orang Dahriyah itu adalah orang-orang yang apa namanya, ya? Allah musta'an, di antaranya adalah menafikan sifat kewujudan Allah. Nah, Bishr al-Marisi ini muncul ke tengah-tengah mereka untuk mendebat mereka kalau Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Ya. Sampai akhirnya, ya, Bishr al-Marisi itu tidak mampu mengalahkan mereka, kemudian Bishr al-Marisi pulang, dari sejak itulah dia tidak sholat 40 hari lamanya. Ya, subhanallah. Ya, ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu mantik, ya. Ini semua kalau kita lihat pada hari ini dianggap sebagai ilmu yang keren, dengan retorikanya, dengan penyampaiannya, dengan, ya, segala hal di dalamnya itu dianggap sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah hal yang keren, ya. Makanya banyak orang yang gandrung kepada ilmu kalam, walaupun jelimet, walaupun pelik, ya. Tapi di balik jelimetnya itu ada sebuah kecanduan, ya, kenikmatan seperti itu. Itulah ilmu kalam, ya. Berbeda dengan agama kita, ya, Islam tidak ada kalam, tidak ada filsafat, ya. Semuanya mudah. Islam itu mudah.
Masya Allah, ya. Allah menurunkan agama ini dengan jelas melalui apa? Lisannya Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para sahabat semuanya, ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, tidak butuh kepada takwilan-takwilan, akal-akalan, tidak perlu. Ya, agama ini jelas seperti itu. Ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau terang menjelaskan bahwasanya agama ini ya mengambil ilmu agama ini berdasarkan apa? Zahir di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, bisa antum lihat itu. Kalau antum baca Ar-Risalah ya atau atau Risalah ya, memang agak sedikit tinggi bahasanya ya dan susah untuk dibaca, tapi mungkin antum bisa faidah di sana ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu diambil berdasarkan zahirnya ya. Karena itu tuduhan daripada Jahmiyah, nuduh Ahlus Sunnah berdasarkan zahir. Ya. Taib. Jadi itu adalah Bishr al-Marisi la'natullah alaihi. Walam yudrik al-Jahma ibn Safwan. Tapi Bishr al-Marisi ini memang dia tidak pernah berjumpa dengan Jahm ibn Safwan. Ya, akan tetapi buah pemikiran itu memang diambil daripada Jahm ibn Safwan. Ya, dia kagum, dia gandrung daripada ilmu kalam. Ya, sehingga dia sangat tertarik dan akhirnya dihidupkan ya agama daripada Jahm ibn Safwan. Ya, padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Jahm bin Safwan. Ya, wa inna ma akhadha maqalatahu. Ya, hanyalah dia itu mengambil daripada nukilan-nukilan perkataannya seperti itu. Wahtajja laha, dan juga berhujjah dengan perkataan-perkataannya, ya. Kasihan itu siapa Bishr al-Marisi ini. Wada'a ilaiha, kemudian mendakwahkan agama daripada Jahm bin Safwan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Abu Nadir Hashim ibn Qasim, kana walidu Bishrinil Marisi Yahudiyan, ya. Jadi ayahnya bapak daripada Bishr al-Marisi itu adalah seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi. Kemudian dikatakan oleh Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah taala Bishrinil Marisi kafir. Bishr al-Marisi adalah orang kafir. Wa qala Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah taala Bishrunul Marisi zindiq, ya. Wa qala al-Khatib hukiya anhu aqwalu syani'ah, ya. Asa'a ahlul ilm qawlahum fihi wa kaffarahu aksaruhum li ajliha, intaha, ya. Jadi memang para ulama umat Islam ini mengkafirkan daripada Jahmiyah dan juga tokoh-tokohnya secara muayyan, ya. Jadi tidak benar kalau antum dikatakan itu ada syubhat yang mengatakan Jahmiyah itu ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan, ada yang mentafdi, ya, seperti itu. Itu tidak benar, ya. Itu tidak benar. Jahmiyah kufar, Jahmiyah kufar, ya. Taib. Kemudian barakallahu fikum, haddatsani Abu Ja'far Muhammad ibn Husain ibn Ibrahim ibn Ishkab qala sami'tu abi, aku berkata kepada aku mendengar kepada ayahku, yaqul, dia mengatakan sami'tu Aba Yusuf Al-Qadi, anak murid daripada Abu Jifal laknatullah alaih. Yaqul, dia mengatakan ji'uni bi syahidaini yashhadani ala al-Marisi, ya. Mana ini? Kalau di PDF kita sudah ketinggalan, ya. Afwan, ana fokus membaca di kitab. Taib. Jadi Jahmiyah itu adalah kufar, ya. Jahmiyah adalah kufar. Siapa saja yang mengidap pemikiran Jahmiyah, kemudian di sisi lain dia berintisab kepada Islam, maka dia murtad, ya. Maka dia murtad, divonis murtad. Kemudian diajak untuk bertaubat, ya, oleh pemerintah seperti itu, ya. Kemudian fa in taba, apabila dia mau bertobat, tapi jika dia tidak mau bertobat, wa illa qutila murtaddan, ya, dia dibunuh berdasarkan karena dia adalah murtad, ya. Jadi dibunuh karena dia murtad, ya. Karena ada juga di dalam hukum Islam, itu hukum had, ada seseorang yang memang harus dibunuh tapi bukan murtad, ya. Semisal apa contoh? Semisal pezina muhsan misalnya, ya. Pezina muhsan, ada yang muhsan, ada yang ghairi muhsan. Yang muhsan itu yang dibunuh, ya. Dibunuh seperti itu. Tapi dia bukan murtad, dia muslim, ya. Muslim di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tapi ada yang dibunuh yang memang dia murtad. Contohnya adalah Jahmiyah seperti itu, ya. Kalau dia tidak mau bertobat, dibunuh dalam kondisi divonis dia murtad. Ya, kemudian wa indal Lalikai dikatakan oleh Al-Lalikai bi isnadihi dengan sanadnya yang sama dari Yahya ibn Syarraj dia mengatakan kunna inda bani Uyainah. Dulu ketika kami setengah bersama dengan ya Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, fatawaswas an-nasu, ya manusia itu menjadi waswas, menjadi goncang, ya, jadi rancu beragama seperti itu. Faqala Ibnu Uyainah, kemudian Ibnu Uyainah mengatakan, "Ma hadza? Apa ini? Apa yang menjadikan manusia itu goncang?" Ya. Kemudian mereka mengatakan qadima Bisrinil Marisi, ya, Bisrin Al-Marisi. Ya, telah sampai Bisr Al-Marisi di sini. Qala ma yaqul. Kemudian dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah apa yang dia katakan, ya? Apa yang dia katakan? Qala yaqulu Al-Qur'anu makhluk. Perhatikan di sini antum mendapatkan pelajaran untuk memvonis seseorang itu kafir atau tidak, ya, di antaranya cukup antum tahu ucapannya atau khobar yang sampai kepada antum. Lihat ini, Sufyan Ibnu Uyainah ketika tahu, ya, ketika masyarakat pada saat itu goncang di dalam agama mereka, mereka merasakan kegoncangan disebabkan kedatangan daripada Bishr Al-Marisi. Kemudian Sufyan Ibnu Uyainah bertanya kepada masyarakat, apa ini? Apa yang menyebabkan kalian itu goncang? Mereka menjawab masyarakat tersebut, ya, ada Bishr Al-Marisi di tengah-tengah kita. Kemudian kata Sufyan Ibnu Uyainah, apa yang dia katakan sehingga kalian itu menjadi was-was? Kemudian mereka mengatakan, Bishr Al-Marisi mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kekafiran atau bukan? Kekafiran, ya. Jadi, ya, kalau ada orang yang mengatakan, ya, perbuatannya, ucapannya, keyakinannya kufur tapi orangnya tidak kufur, ya, begini dan begitu, itu Jahmiyah, kufar, murtadin, ya. Itu ahlu tajahum wa irja, ya. Ibnu Taimiyah dan sebagainya itu Ibnu Hazm, ya, membeda-bedakan ini kalau begini begitu, kalau jahil kalau ini. Tidak. Sufyan ini ditanya kepada masyarakat pada saat itu, apa yang diucapkan? Al-Qur'anu makhluk. Ya, Al-Qur'an makhluk. Kekufuran atau bukan? Kekufuran. Maka kata Sufyan Ibnu Uyainah, "Ji'uni bisyahidaini hatta amara al-wali bidarbi unuqihi." Datangkan kepadaku dua orang saksi untuk orang laknat ini, siapa? Bishr Al-Marisi, sampai pemerintah memerintahkan untuk apa? Menebas tenggorokannya, ya, apa namanya, menebas kepalanya, membunuhnya, mengeksekusi mati seperti itu. Ya, keras sekali. Ya, antum keras nggak baca ini? Keras. Ya, antum bisa baca sendiri kitabnya. Ya, keras sekali ulama kita kepada Jahmiyah. Cuma di masa sekarang saja, ya, agama orang-orang mutakhirin itu begitu memang. Ya, auzubillahi min syarrih. Jadi kata siapa? Sufyan Ibnu Uyainah, ya, wajib dieksekusi mati. Kemudian sampai mana tadi? Barakallahu fikum. Dikatakan di sini hadatsani Ja'far Muhammad ibn Husain ibn Ibrahim Iskab qala, mana tadi ya? Mana tadi? Baik. Abu Ja'far Muhammad ibn Husain ibn Ibrahim ibn Iskab dia mengatakan sami itu Abi Yaqul, aku mendengar ayahku mengatakan sami itu Aba Yusuf Al-Qadi, beliau mengatakan ji'uni bisyahidaini yashhadani alal marisi, datangkan untukku dua orang saksi yang mana keduanya ini akan mempersaksikan terhadap Bishr Al-Marisi. Wallahi demi Allah la amla'anna dhahrahu batnahu bisyat, ya, maka demi Allah aku akan penuhi punggung dan perutnya itu dengan apa? Cambukan, kata siapa tadi? Abu Yusuf Al-Qadi, ya, keras sekali. Ini anak murid daripada Abu Jifah, ya, yang selamat dari pemikiran daripada Abu Jifah. Maka kata beliau, demi Allah aku akan penuhi punggung dan perutnya ini dengan cambukan, ya, subhanallah. Yaqul, ya, fil Quran yakni makhlukun. Dia mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, dia mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kemudian barakallahu fikum, ini dikeluarkan juga oleh
Waqi' bin Jarrah, ya Muhammad ibn Khalaf ibn Hayyan, ya di dalam Akhbar Al-Qudah min tariqi Muhammad ibn Iskab, ya annahu sama ji'uni bi syahidaini yashhadani annahu taqallama fil Qur'an wallahi la amla'anna zahrahu wa batnahu bisyab. Abu Ja'far ibn Iskab sikoh, ya sikoh. Wa abuhu, dan ayahnya adalah Al-Husain ibn Ibrahim, ya, dan juga dia disikohkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Taib. Kemudian barakallahu fikum, hadatsani Abu Ja'far Muhammad ibn Husain, ini sudah. Hadatsani Abbas Al-Anbari, hadatsana Syad ibn Yahya sami'tu Yazid ibn Harun wa qila lahu manil Jahmiyah. Siapa itu Jahmiyah? Siapa itu Jahmiyah? Ketika ditanyakan oleh Syad ibn Yahya terhadap Yazid ibn Harun, siapa itu Jahmiyah? Kemudian berkata Yazid ibn Harun rahimahullahu taala, dia mengatakan, man za'ama, siapa saja Jahmiyah itu yang dia itu mendakwakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ketika membacakan surat Thaha, ya, ala khilafi ma yuqirru fi qulubil ammah fahuwa Jahmi. Ya, siapa saja yang dia itu menyelisihi pendapat ini bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam surat Thaha ini dari apa yang sudah diijmakan oleh ulama umat Islam, yang telah ditetapkan, diikrarkan, ditakrir di dalam hati kaum muslimin, maka dia adalah seorang Jahmi. Ya, kapan saja dia menafikan Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras, Allah itu ditakwil makna istiwanya dengan istaula, ya, Allah itu tidak punya nama-nama dan sifat-sifat, atau ditakwil kepada selainnya, itu Jahmiyah. Ya, jadi antum nggak perlu menunggu dulu ada nggak ulama yang memvonis Asy'ariyah Jahmiyah. Ini dungu namanya, ya, karena antum bisa belajar pemikiran Jahmiyah itu seperti apa. Iya, makanya dikatakan mukhannisul Jahmiyah al-Asy'ariyah. Bancinya Jahmiyah adalah Asy'ariyah. Iya. Atau ada yang mengatakan ada nggak yang memvonis fulan itu Jahmi, kan seperti itu. Ya, itu dungu namanya. Ya, sudah nggak belajar nanya, kan seperti itu. Sudah nggak belajar nanya. Kemudian catatan kaki di sini dikatakan qala Abu Umar, ya, atau lamkani atau lamnaki, dikatakan rahimahullahu taala fi usul fi ila ma'rifatil usul ajma'a ahlus sunnah. Ya, antum perhatikan sini, ajma'a ahlus sunnah. Ahlus sunnah mereka telah ijma' ala annallaha ta'ala ala arsihi alal haqiqah la alal majaz. Perhatikan sini. Ahlus sunnah sudah ijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasnya secara hakikat, bukan secara majaz bagaimana al-Asy'ariyah. Qultu, aku katakan, walamma da'at al-Jahmiyatu annal istiwa ala arsy majazan sarraha ahlu sunnah bi annahu ala arsyihi bi dzatihi. Ya, jadi tatkala Jahmiyah itu justru mereka menyimpang mendakwahkan kepada lainnya bahwasanya istiwa itu di atas arasnya sebagai sebuah majaz, ya, maka semakin jelaslah ahlu sunnah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya secara hakikat dengan zatnya. Qala As-Sijzi, ya, yang pemilik sahih daripada kitab Risalah ila Ahli Zubair, dia mengatakan, ya, perhatikan sini ijma, ya. Antum tahu nggak ta'rif daripada ijma? Antum tahu nggak ijma itu apa? Ya, dikatakan oleh Al-Amidi di dalam mendefinisikan apa itu ijma'. Al-ijma' ibaratun an ittifaqi jumlah ahlil halil wal aqd, ya, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asri minal a'sar ala hukmi waqi'ah minal waqi'. Ya. Jadi ijma' itu barakallahu fikum, ya, adalah sebuah ungkapan ibarah tentang kesepakatan seluruh ahli wal aqd, yaitu para ulama ahlu sunnah, ulama umat Islam dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu masa, dari masa yang ada terhadap hukum suatu perkara dari perkara-perkara yang ada. Ini ijma', antum harus tahu. Ya. Jadi ketika kita menukilkan pendapat i'tiqad ahlu sunnah, ya, ini adalah ijma', bukan pendapat yang menyendiri atau minoritas, tapi ini ijma'.
bukan perkataan Dasuki, Subki, Haitami, orang-orang rendahan, ya, Ahlus Syirik wal Kufur, Al-Haitami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Jahmi, laknatullah alaih. Bukan, tapi siapa? Ijma'nya ulamanya umat Islam, barakallahu fikum. Perhatikan sini antum, ya. Ini ijma'. Kemudian ketika ditanya ijma'nya siapa? Ulama umat Islam, antum harus tahu. Antum harus tahu. Antum harus tahu ulamanya umat Islam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ini. Kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu innallaha ta'ala zakarahu fawqu arsihi wa nu'minu bima waradatis sunnah. Ya, apa namanya? Waradatis sunnah bihi min sifatihi jalla wa ala. Perhatikan di sini. Apa kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala? Ketika kami dan para tabi'in masih banyak yang dulu masih hidup, dan kami berkata wa naqulu, kami katakan sesungguhnya innallaha ta'ala yang maha tinggi menyebutnya berada di atas aras. Ya, Allah menyebutkan dirinya berada di atas aras. Wa nu'minu bima waradatis sunnah, dan kami beriman dengan apa yang telah datang padanya as-sunnah. Ya, dengan apa? Min sifatihi jalla wa ala, dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk perhatikan ini. Ya. Kemudian apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Ya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan hadihi madahibu ahlil ilm wa ashabil asar wa ahli sunnah al mutamassikina bi uruqiha al ma'rufina biha al muqtada bihim fiha, ya, dan seterusnya ila akhiri ila qaulihi, ya, ila yaumina hadza, kata beliau, wa adraktu min, ya, wa adraktu min ulama'i ahli al-Hijaz wa Syam wa ghairihim 'alaiha faman khalafa syai'an min hadhihi al-madahib aw ta'an fiha aw 'aba qailuha, ya, fahuwa mubtadi'un kharijun minal jamaah. Perhatikan, keluar daripada jamaah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Ya, za'il an manhajis sunnah wa sabilil haq fakana qaulihim. Qala Allahu azza wa jalla, qala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allahu ta'ala ala arsy fawqas sama' as-sabi'ah 'aliyan wa ya'lamu dzalika kulluh wa huwa ba'in min khalqi la yakhlu min ilmihi makanun. Subhanallah. Allahu akbar. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah agamanya para ahlul ilm, ashabul asar, ahlul hadis, ya. Allah musta'an, suaranya habis. Dan ahlu sunnah yang berpegang kepada akar-akarnya. Perhatikan, gigit dengan gigi geraham antum, ya, dari akar-akarnya, yang dikenal dengan sunnah, yang dijadikan panutan di dalamnya dari masa ke masa, dari para sahabat Nabi SAW, kemudian sampai kepada ila yaumina hadza, sampai hari kita sekarang, ya, sampai hari kita sekarang. Kemudian barakallahu fikum, aku telah jumpa kepada seluruh para ulama umat Islam dari Hijaz, Syam dan sebagainya, dari wilayah dan negeri, ya. Siapa saja yang menyelisihi daripada apa yang telah disebutkan dari pendapat kami ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau mengkritiknya, ya, atau mengkritik, perhatikan antum, ya, ada orang-orang Jahmiyah mutakhirin mencoba untuk mencampur adukan antara madhab ahlu sunnah wal jamaah dengan madhab Jahmiyah, ahlul hadis dengan apa, ya, ahlus syirik wal kufur. Bahkan mencoba untuk mengkritisi daripada, ya, pendapat para aqwalus salaf. Subhanallah, mengkritik perkataan Imam Ahmad begini dan begini, ya, mengkritik perkataan ini begini, syadid, keras, ya, gulu, berlebihan dan sebagainya. Bahkan sampai mentaan, mencela para, ya, ashabul hadis dengan apa? Khawarij, Haddadi dan sebagainya. Perhatikan di sini. Barakallahu fikum, ya, jazakumullah khair. Atau mengkritiknya dan mencela orang yang berpendapat dengannya, maka dia adalah mubtadi'un kharijun minal jamaah, keluar daripada al-jamaah, bukan al-jamaah, ya. Mereka bukan al-jamaah. Apa jamaah? Wa in kunta wahdak man yuwafiqu al-haq wa in kunta wahdak. Siapa saja yang dia itu bersepakat dengan kebenaran walaupun, ya, engkau adalah seorang diri. Ini al-jamaah, antum perhatikan, ya. Jangan antum ditakut-takuti antum keluar daripada jamaah, antum menyelisihi, ya, mayoritas sebagai mereka semua kufar, murtadun, bukan Islam. Takfir bil umum, ya.
semuanya kufar. Ya, antum harus perhatikan ini. Ya, soal ya, maka dia adalah seorang ahli bidah yang keluar daripada al-jamaah, zail, tergelincir dari manhaj salaf, dari manhaj sunnah, ya, dan juga dari jalan yang benar. Ya. Jadi pendapat, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di atas arasnya, fauqas sama'is sabi'ah aliyan, tinggi di atas langit ketujuh, dan diketahui akan hal tersebut seluruhnya tanpa ditakwil, dan Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqihi, ya, terpisah daripada makhluknya, la yakhlu min ilmihi makanun, tidak butuh ilmunya kepada tempat, ya, atau ilmunya meliputi segala segala sesuatu. Ini yang disebut ijma, ya. Kemudian dikatakan oleh As-Sijazi, wa a'immatuna kas-Sauri wa Malik wa Ibni Uyainah wa Muhammad ibn Salamah wa Muhammad ibn, kenal enggak antum? Siapa Sufyan As-Sauri, ya, Imam Malik ibn Anas, Ibnu Uyainah, Muhammad ibn Salamah. Jangan antum kenalnya Ibnu Taimiyah, ya, Abu Hanifah, As-Subki, Ad-Dasuki, siapa lagi? Al-Asqalani, kenalnya ini. Ini kenal antum, ulama antum ini, ulama Ahlus Sunnah, ya, As-Sauri, Sufyan As-Sauri, Imam Malik bin Anas, Ibnu Uyainah, Muhammad ibn Salamah, Muhammad ibn Zaid, seluruhnya keras kepada Jahmiyah, syadid. Kalau dikatakan antum syadid, na'am ana syadid. Ya, keras kepada orang kafir, murtad, ya, karena yang berbahaya di dalam agama ini orang-orang murtad, orang kafir asli Yahudi Nasrani sudah diketahui kekafiran mereka, permusuhan mereka sudah jelas. Tapi ini orang-orang yang berintisab kepada Islam, ya, menebarkan kerancuan beragama kepada ahlul Islam, ya, menebarkan mudarat kepada umat Muhammad SAW dengan jihad, dengan mu'allafat, dengan belajar, dengan ini, dengan itu, ya, mereka murtadun. Ini kenali ulamanya antum, Muhammad ibn Salam, Muhammad ibn Zaid, ya, Ibnul Mubarak, Fudail ibnu Iyad, wa Ahmad wa Ishaq, ya, seluruhnya mereka muttafaquna, ya, muttafiquna ala annallaha fauqal arsy bizatihi. Allah Subhanahu, mereka bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya dengan zatnya. Wa anna ilmahu bikulli makan, ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hani, anak murid daripada Imam Ahmad, yang sudah kita bacakan kitabnya Masail Ibnu Hani, ya, daripada akidah Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Wa qala Ibnu Hani al-Hambali rahimallahu taala fi masailihi lil Imam Ahmad, wa sa'altuhu amman qala, aku bertanya kepada Imam Ahmad terkait orang yang mengatakan al-imanu qaulun, iman itu hanya sekedar ucapan. Ya, ini Jahmiyah, Asy'ariyah, Murji'ah, Talafi, ya, yang mereka itu apa, Roja, apa, ya, RII dan sebagainya, ya, orang-orang kafir murtad itu, ya, Talafi, ya, mereka mengatakan iman qaulun, cukup dengan ucapan saja, ya, wa yusalli wa yusalla khalfahu, apakah salat di belakang mereka? Apa kata Imam Ahmad? Idza kana da'iyatun ilaihi la yusalla khalfahu, apabila dia seorang dai tidak salat di belakangnya. Wa idza kana la ilma ladaihi, apabila dia seorang jahil awam, ya, enggak punya ilmu, cuma ikut-ikutan sebagainya, arju an la yakuna bihi ba's, ya, tidak mengapa seperti itu. Jadi ini semua, ya, ijma' daripada ulama kita. Ya, jadi ini adalah ijma' dan juga pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ulamanya antum seluruhnya. Taib. Selesai sudah, ya, pendapat daripada Imam Yazid ibn Harun rahimahullahu taala di dalam, ya, bantahan kepada Jahmiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada bab yang baru insyaallah taala bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan.